Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kontainer dalam komputasi awan. Dengan saya Nadia Citra Felicia Aulia dengan NIM 34. Dengan saya Mas Rina Widia NIM 019. Saya Cindy Bramudita NIM 040. Saya Muhammad Subarsi dengan 3 digit terakhir NIM 024. Selanjutnya latar belakang. Kenapa kontainer penting di era komputasi awan? Di era komputasi awan, kebutuhan akan aplikasi yang cepat, efisien, dan mudah dijalankan di berbagai lingkungan semakin meningkat. Penggunaan virtual machine dijalankan secara tradisional memiliki beberapa kelemahan seperti waktu deployment yang lama, penggunaan sumber daya yang boros, serta ukuran sistem yang besar karena setiap VM membutuhkan sistem operasi sendiri. Kontainer menjadi solusi untuk masalah tersebut. Teknologi ini bersifat ringan karena berbagi kernel dengan sistem host, sehingga proses startup lebih cepat dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Selain itu, kontainer membuat aplikasi lebih mudah dipindahkan dan dijalankan secara konsisten di berbagai platform. Oleh karena itu, kontainer sangat penting dalam era komputasi awan untuk mendukung efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan pengelolaan aplikasi. Selanjutnya, masalah tradisional. Pertama, resource boros. Setiap virtual machine membutuhkan sistem operasi sendiri sehingga menghabiskan banyak CPU, memori, dan penyimpanan. 2. Deployment lambat. Proses menjalankan VM memerlukan waktu lama karena harus membuat operasi terlebih dahulu. 3. Ukuran besar. File atau image VM berukuran besar sehingga proses pemindahan dan pembaruan menjadi lambat. 4. Tidak konsisten. Perbedaan konfigurasi antar VM membuat aplikasi tidak selalu berjalan dengan baik di setiap lingkungan. 5. Skalabilitas terbatas. Overhead sistem operasi membuat jumlah VM yang bisa dijalankan dalam satu host menjadi terbatas. 6. Perawatan sulit. Setiap VM memerlukan pembaruan dan pengelolaan sistem secara terpisah sehingga menambah beban operasional. Selanjutnya, pengertian kontainer. Kontainer adalah teknologi yang digunakan untuk mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya agar dapat dijalankan secara konstan di berbagai lingkungan. Kontainer bekerja dengan cara memisahkan aplikasi dari sistem operasi utama menggunakan fitur isolasi, sehingga aplikasi berjalan seolah-olah memiliki lingkungan sendiri tanpa perlu menjalankan sistem operasi terpisah seperti pada virtual machine. Berbeda dengan VM yang membutuhkan sistem operasi lengkap di setiap instansi, kontainer hanya berbagi kernel dari sistem operasi host. Hal ini membuat kontainer jauh lebih ringan, lebih cepat dijalankan, dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Konsep utamanya dalam kontainer adalah isolasi dan portabilitas. Isolasi berarti setiap kontainer memiliki ruang eksekusi sendiri atau terpisah dari kontainer lain, sehingga aplikasi tidak saling mengganggu walau dijalankan pada sistem yang sama. Untuk portabilitas, berarti kontainer dapat dijalankan di berbagai platform, mulai dari komputer lokal, server, hingga layanan cloud, tanpa perubahan konfigurasi, karena semua komponen aplikasi sudah dikemas di dalamnya. Selanjutnya, Oke, kita akan masuk ke arsitektur kontainer. Arsitektur kontainer terdiri atas beberapa lapisan utama, yaitu host operating system (OS) host, yaitu sistem operasi dasar tempat kontainer dijalankan. Semua kontainer berbagi kernel yang sama dari OS host. Yang kedua yaitu container engine, yaitu perangkat lunak inti yang mengelola life cycle kontainer untuk membuat dan menjalankan, menghentikan, dan menghapus kontainer. Yang ketiga adalah container image, yaitu template atau blueprint yang berisi aplikasi, dependensi, dan konfigurasi lingkungan. Yang keempat adalah container instance, yaitu hasil runtime dari image kontainer aktif yang sedang berjalan dan berinteraksi dengan sistem lain. Oke, di sini adalah diagram lapisan arsitektur dari kontainer, yaitu physical virtual hardware, lalu masuk ke hardware layer. Yang kedua adalah hosting operating system, yaitu OS layers. Yang ketiga adalah Docker engine, yang keempat adalah container image, yang kelima adalah container instance. Untuk perbandingannya sendiri antara arsitektur kontainer dengan virtual machine, yaitu yang pertama ada aspek arsitektur. Dengan virtual machine itu hypervisor di atas,
host OS, setiap VM mempunyai OS sendiri. Untuk kontainer, Docker Engine di atas host OS memiliki berbagai kernel. Yang kedua, operating system. Untuk virtual machine tinggi, setiap VM memuat OS penuh. Untuk kontainer sendiri ringan, hanya menjalankan aplikasi dan dependensi. Yang ketiga adalah startup time, yaitu untuk virtual machine yaitu menit, untuk kontainer yaitu detik. Untuk yang keempat adalah portabilitas. Untuk virtual machine sendiri adalah terbatas tergantung OS. Untuk kontainer tinggi, image berjalan di berbagai host. Untuk yang kelima yaitu efisiensi, rendah diduplikasi kernel dan OS untuk virtual machine-nya. Untuk kontainer tinggi, berbagi kernel host. Untuk perbandingan arsitekturnya antara kontainer dan virtual machine seperti ini. Next. Oke, sekarang kita masuk ke teknologi kontainer populer. Yang pertama adalah Docker, yaitu memuat tiga, yaitu yang pertama platform open source yang paling populer untuk membuat, mendistribusikan, dan menjalankan kontainer. Yang kedua menggunakan Docker Engine dan Docker Hub sebagai registry image. Yang ketiga adalah compatible dengan semua sistem operasi utama, yaitu Linux, Windows, dan macOS. Yang kedua adalah Podman. Di Podman sendiri ada 3 jenis, yaitu alternatif Docker tanpa daemon, lebih ringan dan fokus pada keamanan. Yang kedua mendukung root-less containers, tidak perlu hak akses root. Yang ketiga adalah compatible dengan image Docker. Untuk yang ketiga ada Linux containers, yaitu memuat 3 teknologi kontainer paling awal berbasis kernel, namespace, dan C groups. Yang kedua lebih dekat dengan konsep lightweight virtualization dibanding Docker. Yang ketiga digunakan dalam sistem seperti Ubuntu LXD. Next. Di sini adalah diagram perbandingan teknologi kontainer populer, yaitu Docker, Podman, dan Linux. Next. Oke, untuk selanjutnya masuk ke container orchestration. Container orchestration adalah proses otomatis untuk mengelola siklus hidup kontainer dalam skala besar, termasuk penjadwalan, load balancing, scaling, monitoring, dan recovery. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan tinggi, high availability, dan efisiensi sumber daya. Dengan platform utama yaitu Kubernetes yang dikembangkan oleh Google, sekarang open source di CNCF. Mengatur cluster kontainer, otomatis scaling, scheduling, dan rolling update. Digunakan oleh AWS, Google Cloud, dan Azure. Yang kedua adalah Docker Swarm. Orchestrator dalam Docker lebih mudah dikonfigurasi, cocok untuk skala menengah. Fokus pada kesederhanaan dan integrasi langsung dengan Docker CLI. Di sini adalah perbandingan teknologi kontainer populer, yaitu Cloud Integration, Kubernetes Control Plane, Masternode. Di sini terpampang 3 worker untuk node-nya masing-masing. Next. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di kesimpulan ini, arsitektur kontainer memungkinkan efisiensi tinggi melalui kernel sharing dan isolasi proses. Yang kedua, teknologi seperti Docker dan Podman mempercepat pengembangan berbasis microservice. Yang ketiga, orchestration tools seperti Kubernetes menjadi kunci manajemen kontainer di skala produksi. Next. Selanjutnya ada implementasi kontainer dalam komputasi awal. Yang pertama, implementasinya pada poin konsistensi, di mana kontainer ini diimplementasikan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang konsisten terlepas dari sistem operasi host. Kemudian ada poin orkestrasi, yaitu si kontainer ini biasanya digunakan bersama platform orkestrasi seperti Kubernetes, Amazon ECS, atau Docker Swarm. Kemudian untuk poin yang ketiga ada otomatisasi, yaitu kontainer membantu otomasi deployment, scaling, dan manajemen aplikasi cloud native. Next. Oke, sekarang untuk implementasi kontainer dalam kasus di dunia nyata.
pada Google Cloud Run menjalankan kontainer tanpa perlu mengelola server atau serverless container. Jadi dia tidak membutuhkan si servernya. Kemudian AWS Fargate menjalankan kontainer di AWS tanpa harus menyiapkan EC2 instance. Kemudian di Azure Container Instance atau ACI menjalankan kontainer secara cepat di lingkungan Azure Cloud. Next. Untuk kasusnya sendiri kami mengambil di Netflix. Implementasi kontainer dalam kasus nyata di Netflix itu yang pertama, dia menggunakan kontainer untuk menjalankan ribuan microservice secara paralel. Kemudian setelah tahap itu dengan Kubernetes, Netflix bisa auto-scaling layanan berdasarkan traffic pengguna, dan hasilnya itu akan di deployment lebih cepat. Di downtime-nya menurun drastis. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa manfaat penerapan kontainernya itu yang pertama bisa portabilitasnya tinggi antar platform cloud, kemudian efisiensi sumber daya dibanding VM tadi, dan kemudian CI atau CD, continuous integration dan deployment. Kemudian di waktu provisioningnya lebih cepat, yaitu cocok untuk pengembangan agile. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari kontainer sendiri ini, kalau kita singkat bisa menjadi poin pertama, kelebihan ringan dibanding VM, kemudian portable, jalan di mana saja. Kemudian untuk running deploymentnya itu cepat, kemudian skalabilitasnya tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, dia keamanannya sharing kernel antar kontainer bisa riskan karena sifatnya yang sharing bukan private. Kemudian monitoring dan debugging kadang tricky dan tidak cocok untuk aplikasi yang butuh OS penuh. Kemudian masuk ke perbandingan kontainer versus virtual machine. Dari segi aspek kontainer yang startup time, kontainer lebih cepat, sedangkan virtual machine-nya lebih lambat. Kemudian dari ukuran file, kontainer lebih ringan, sedangkan virtual machine itu lebih berat. Kemudian dari resource usage, kontainer lebih efisien, sedangkan virtual machine lebih boros. Kemudian dari aspek portabilitas, kontainer sangat tinggi, sedangkan virtual machine terbatas antar platform. Kemudian dari aspek isolasi, kontainer levelnya lebih ringan, sedangkan virtual machine lebih kuat. Dari aspek keamanan, kontainer cukup baik tapi bergantung pada kernel, sedangkan virtual machine lebih aman. Dari aspek contoh tools, kontainer yaitu Docker, Postman, dan LCX, sedangkan virtual machine VMware, VirtualBox, dan Hyper-V. Penjelasannya, kontainer lahir untuk membuat proses deployment lebih cepat dan efisien tanpa perlu meniru seluruh OS seperti VM. Namun untuk sistem yang butuh keamanan tinggi dan isolasi penuh, VM masih relevan. Kemudian masuk ke peran kontainer dalam komputasi awam. Peran utamanya yaitu ada 4. Yang pertama, efisiensi resource. Yang kedua, portabilitas aplikasi. Yang ketiga, scalabilitas otomatis. Dan yang keempat, integrasi dengan DevOps. Kemudian yang kedua adalah masa depan, hybrid cloud dan multi cloud. Yang kedua, serverless dan container. Yang ketiga, edge computing. Intinya kontainer bukan hanya solusi teknis, tapi fondasi utama cloud modern yang fleksibel, efisien, dan scalable. Kemudian kesimpulannya ada 3. Yang pertama, kontainer adalah evolusi dari virtualisasi yang fokus pada kecepatan, efisiensi, dan portabilitas. Yang kedua, dalam lingkungan komputasi awam, kontainer memudahkan deployment otomatis, skalabilitas tinggi, dan manajemen aplikasi lintas platform. Yang ketiga, tren masa depan menunjukkan integrasi kontainer dengan serverless dan edge computing menjadikan teknologi inti di ekosistem. Referensinya bisa dilihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.